तो हर दिन एक नई मौत मर। Assalamualaikum para penikmat spoiler dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat walafiat dan keuangan kalian selalu baik-baik saja. Dan dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film dari negeri perindapan. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang bermimpi untuk menjadi juara dalam kompetisi olahraga yang memicu adrenalin dan memiliki misi khusus untuk mencari tahu penyebab kematian sang kakak. Apakah pemuda ini mampu meraih mimpinya dan berhasil menyelesaikan misinya? Ambil posisi yang enak, siapkan minuman, sajikan makanan, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. डर नहीं। Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang melakukan aksi berbahaya di sebuah kereta kelas ekonomi. Pria itu diketahui bernama Sidhu Dixit atau lebih dikenal dengan nama panggilan yaitu Sidhu. Sidhu dengan sengaja menyuruh teman-temannya untuk merekam aksinya itu untuk ia upload di sebuah situs di internet. Dan setelah lama ia melakukan aksinya, tiba-tiba polisi yang bertugas di kereta itu mengetahuinya. Sidhu yang tahu polisi mengejarnya, ia pun kemudian naik ke atas kereta dan ia pun berlari di atap kereta yang melaju kencang. Dan kemudian ia pun melompat dari kereta itu. Sidhu tinggal dengan kedua orang tuanya di sebuah tempat kumuh di daerah Mumbai, India. Ibu Sidhu terlihat sangat menyayangi Sidhu. Namun sang ayah yang mengetahui aksi berbahaya yang dilakukan Sidhu, ia kemudian melarang Sidhu untuk tidak melakukannya lagi. Namun Sidhu bersikukuh kalau ia akan terus melakukan aksi berbahaya itu karena ia ingin terkenal dan mendapatkan banyak uang. Mendengar itu sang ayah pun kemudian marah. Ia kemudian mengeluarkan sebuah tas dari lemari yang berisi uang. Sang ayah berkata kepada Sidhu kalau ia tak ingin nasib Sidhu sama seperti sang kakak yang tak pernah kembali lagi setelah mengikuti kejuaraan permainan ekstrim, dan hanya uangnya sajalah yang dikirimkan kepada orang tuanya oleh pihak pengelola permainan ekstrim tersebut. Setelah perdebatan itu, Sidhu pun keluar rumah menggunakan sepeda. Ibunya yang khawatir coba memanggil dan mengejar Sidhu. Dan Sin pun kemudian mundur beberapa waktu ke belakang di saat kebersamaan Sidhu dan kakaknya yang bernama Nihal Dixit. Nihal adalah pecinta olahraga ekstrim sama seperti Sidhu. Mereka berdua sering membuat video-video yang berbahaya dan menguploadnya di sebuah situs bernama Maidan. Dengan harapan mereka berdua mendapatkan undangan dari arena permainan tersebut. Hingga suatu hari mereka berdua tertangkap polisi karena melakukan aksi berbahaya di jalan raya. Saat di kantor polisi, Nihal berkata kepada polisi kalau ia sangat terobsesi untuk bisa berada di arena permainan ekstrim bernama Maidan tersebut. Singkat cerita, saat mereka keluar, akhirnya impian itu terwujud oleh Nihal. Nihal pun mendapatkan undangan dari Maidan, dan Nihal pun pergi untuk mewujudkan impiannya. Melihat itu, Sidhu pun terharu dan mendoakan sang kakak agar sukses di sana. Namun ternyata saat-saat itulah Sidhu terakhir bertemu dengan sang kakak, karena sang kakak sampai sekarang tak pernah kembali lagi. Dan Sin pun kembali ke masa sekarang di suatu tempat yang menjadi impian para pecinta olahraga ekstrim bernama Maidan, di mana Maidan saat ini dikelola dan dijalankan oleh pria bernama Dev. Ia adalah seorang champion sang juara bertahan di Maidan. Dev adalah pria yang kejam, dia tak akan membiarkan siapapun yang coba melawan dan mengkhianati dirinya. Saat kaki tangannya bernama Jack memberitahu Dev kalau ada orang yang berkhianat, Dev pun langsung menghabisi orang itu karena telah menjadi informan untuk polisi. Dev pun kemudian melihat monitor untuk menyeleksi video-video yang dikirimkan pecinta olahraga ekstrim dari berbagai negara. Dan saat Dev melihat video yang diunggah oleh Sidhu, Dev pun tertarik untuk mengundang Sidhu ke Maidan. Dan saat Sidhu sedang duduk termenung di tepi pantai, terlihat seorang kakek tua yang membawa balon menghampiri Sidhu. Kakek tua itu berkata kalau dia utusan dari Maidan. Sidhu yang tahu kalau ia dapat undangan dari Maidan, ia pun pergi dengan kakek itu untuk pergi ke Maidan menggunakan kapal laut.
Sementara itu, di kantor intelijen Polandia, seorang polisi wanita bernama Patricia dimarahi oleh atasannya karena informannya telah ketahuan dan telah dihabisi oleh Depp. Atasan Patricia pun menekankan kepada Patricia untuk tidak terlalu mengurusi Maidan, karena menurut atasannya, Maidan bukanlah sesuatu ancaman yang membahayakan. Namun Patricia berkata kepada atasannya kalau Depp menjadikan Maidan sebagai tempat untuk bertransaksi sebuah bahan nuklir yang membahayakan. Just a cover. Sementara itu, di tempat berbeda, Shido kini telah berada di pelabuhan di Polandia. Di dalam sebuah kontainer, Shido berkumpul dengan peserta lain yang berasal dari berbagai negara berbeda. Di dalam kontainer itu, Shido seakan merasakan kalau kakaknya yaitu Nihal berada di dekat dirinya. Dan akhirnya mereka pun tiba di markas Maidan. Mereka semua dikawal oleh orang-orang Maidan yang dipimpin oleh kaki tangan Depp yang bernama Jack. मैदान की सिर्फ एक सोच है Mereka semua disambut oleh sambutan yang diberikan oleh Depp. Di sambutan itu, Depp pun menerangkan bagaimana aturan main daripada Maidan ini, di mana 32 peserta akan memperebutkan uang 800 juta dolar. उसे मिलेंगे 80 करोड़ Di mana juara di race pertama akan mendapatkan uang sebesar 160 juta dolar, dan di race kedua dan ketiga masing-masing akan mendapatkan 240 dan 400 juta dolar. Di mana sang juara akan kembali bertarung dengan sang juara bertahan yaitu Depp, dan jika peserta itu bisa mengalahkan Depp, hadiahnya akan berlipat ganda, dan sang juara juga akan mendapatkan popularitas yang tinggi yang akan dikenal di penjuru dunia. Sambutan Depp pun ditanggapi meriah oleh para peserta yang begitu antusias mengikuti arena permainan ini. Dan peserta Maidan ini tidak diperbolehkan menggunakan ponsel. Mereka semua akan selalu diawasi oleh orang-orang Maidan. Setiap peserta akan dipakaikan gelang yang akan bisa mendeteksi keberadaan gerak-gerik mereka. Sementara di India, ayah Shido yang khawatir karena Shido tak kunjung pulang ke rumahnya, ia kemudian mendatangi kantor polisi. Ia mengira kalau anaknya yang tak pernah pulang ditangkap oleh polisi karena melakukan aksi yang berbahaya. Namun si polisi mengatakan bahwa ia tak menangkap Shido. आज भी दो लड़के Sebelum permainan race pertama dimulai, malam harinya ke-32 peserta Maidan melakukan pesta di sebuah klub malam. Di tempat itu, Shido berkenalan dengan seorang wanita berkacamata yang juga berasal dari India yang bernama Junaida. Junaida adalah staf dari Maidan yang mengurusi taruhan dari orang-orang yang memegang para peserta Maidan. Shido pun lalu memaksa Junaida untuk meminjamkan ponselnya. Dengan buru-buru, Shido pun kemudian menghubungi ibunya. Kepada ayahnya, ia berkata kalau ia sedang berada di negara yang jauh, tempat di mana kakaknya berada. Mendengar itu, orang tua Shido pun terlihat cemas. Saat mereka sedang melakukan sebuah game kecil untuk seru-seruan, Shido terlihat tertarik kepada seorang wanita bernama Alia. Alia adalah seorang influencer sosial media dari Maidan. Whatever. Anyways. Sementara malam itu di markas Maidan, Depp mengundang para pebisnis barang ilegal untuk memperkenalkan replika plutonium, yaitu bahan terpenting untuk membuat sebuah nuklir yang berbahaya. Di situ, Depp melelang plutonium itu dan akan mengirimkan barang aslinya kepada penawar yang membayar dengan harga tertinggi. Keesokan harinya, nama peserta Maidan pun telah diumumkan di website mereka, dan Patricia yang anggota polisi tertarik kepada peserta nomor 10 yaitu Shido. Rekan Patricia telah mendapatkan informasi bahwa kakak Shido yaitu Nihal telah mati saat berhadapan dengan Depp di partai final. Number 10, Siddharth Dixit. Sementara di markas Maidan, 4 pendiri Maidan pun terlihat telah memilih nomor jagoan mereka masing-masing. Number Salah satu pendiri Maidan ini adalah ayah angkat dari Depp yang bernama Mark. Dan akhirnya, race pertama pun akan segera dimulai. Di arena pertandingan, influencer Maidan yaitu Alia terlihat sedang live streaming untuk menyiarkan langsung turnamen berbahaya ini. Dan terlihat staf Maidan yang bertugas dalam taruhan pun tengah bersiap-siap.
Kemudian terlihat para peserta pun telah tiba di lokasi permainan menggunakan mobil anti peluru dan dikawal oleh orang-orang Maidan dengan senjata yang lengkap. Di atas helikopter, Dep lalu menjelaskan permainan di race pertama ini. Ke-32 peserta harus beradu cepat untuk mengambil 16 bendera di sebuah mobil kontainer yang melaju dengan kecepatan 160 km per jam. Sementara kecepatan berlari manusia hanyalah 44 km per jam. और इंसान की 44 किलोमीटर पर Untuk itu, Maidan pun memberikan alat bantu yaitu gokar dengan kecepatan bervariasi 30, 60, dan 90 km per jam. Yang saat ini, gokar ini dikendalikan lewat remote control dari atas menara. Para peserta harus bisa naik ke gokar itu dan mengendalikannya secara manual. 16 peserta tercepat akan melaju ke babak berikutnya, sementara yang gagal akan terhenti di race 1 ini. Dan akhirnya race 1 pun dimulai. Terlihat gokar-gokar yang dikendalikan oleh remote control itu pun masuk ke arena dengan kecepatan tinggi. Para peserta pun terlihat mengambil alat-alat yang ada di situ untuk bisa menghentikan gokar-gokar itu. Dan beberapa peserta sudah terlihat berhasil mengendalikan gokar-gokar itu, sementara seorang peserta harus tewas mengerikan setelah terlindas oleh gokar dengan kecepatan tinggi. One down, sir. Dan dengan sebuah jangkar, Shido pun berhasil meraih sebuah gokar. Ia pun terlihat ditarik oleh gokar itu. Namun tiba-tiba gokar yang menariknya terkena sebuah jebakan. Shido pun terlihat terpelanting ke atas. Namun akhirnya ia bisa naik ke gokar yang dikendalikan oleh Alfonso. Kemudian seorang peserta menggunakan nitrogen di gokar itu melaju dengan cepat yang membuat para pendukungnya bersemangat. Namun tiba-tiba gokarnya pun dihantam sebuah jebakan yang membuat ia pun tewas. Dan tiba-tiba gokar Shido dan Alfonso terbalik terkena sebuah jebakan yang membuat para penonton kecewa, terkecuali ibu Shido yang melihatnya streaming di handphone teman Shido pun terlihat sedih dan kecewa. Namun tiba-tiba sebuah jangkar yang dikendalikan peserta wanita dari Cina menarik gokar Shido yang terbalik. Dan dengan aksi akrobatik, Shido pun bisa berdiri di atas gokar itu dan melompatnya ke sebuah gokar lain di sebelahnya. Dan terlihat seorang peserta dari Mesir mampu melompat ke atas kontainer. Peserta dari Mesir itu pun menjadi orang pertama dan jadi juara dalam race pertama ini. Setelah peserta dari Mesir itu, kemudian para peserta lainnya pun berhasil mendapatkan bendera-bendera yang menjadi tiket untuk melaju ke race kedua. Dan hanya tersisa satu bendera lagi. Para penonton pun terlihat cemas saat Shido, orang yang mencuri perhatian dalam race ini, belum mendapatkan bendera. Dan akhirnya lewat aksi memukaunya, Shido pun mendapatkan bendera itu. Dan Shido pun menjadi idola dalam kompetisi ini, termasuk polisi Patricia yang mulai tertarik kepada Shido. Saat peserta yang lolos merayakan kemenangannya di sebuah pesta, Alia dan Shido pun terlihat mulai dekat dan mulai jatuh cinta. Alia pun lalu mengajak Shido ke apartemennya. Di situ mereka berdua pun beradu mekanik. Setelah Shido keluar dari apartemen Alia, tiba-tiba Shido dihadang oleh Inspektur Patricia. Patricia mengancam Shido yang akan mempenjarakannya seumur hidup karena masuk Polandia tanpa paspor jika Shido tak mau bekerja sama dengan Patricia. Patricia pun memberikan sebuah chip untuk bisa memata-matai pergerakan dari Dep. Karena transaksi Dep lewat plutonium itu bisa membahayakan keamanan Polandia. Esok paginya, Shido pun pulang ke markas Maidan. Saat tiba di sana, Jack langsung memukul Shido karena Jack tahu kalau Shido telah berkompromi dengan Patricia. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Saat Shido dan Jack berkelahi, tiba-tiba Dep datang untuk melerai mereka. Di situ, Shido berterus terang kepada Dep kalau Patricia memberikan sebuah chip untuk memata-matai Dep. Mendengar kesetiaan Shido, Dep pun memaafkan dan percaya kepada Shido. Dan hari berikutnya, Jack dan pengawalnya pun pergi ke sebuah tempat untuk bertransaksi dengan seorang pembeli plutonium tersebut. Namun tiba-tiba transaksi mereka diketahui oleh Patricia. Kemudian aksi tembak-tembakan pun terjadi.
Jack yang coba melarikan diri, namun akhirnya ia pun tak berkutik saat Patricia menodongkan pistol ke arah kepalanya. Kemudian Jack pun diinterogasi oleh Patricia, namun Jack bungkam saat Patricia bertanya apa rencana Deb untuk plutonium itu. Jack yang tahu kalau Patricia dibantu Shido untuk menangkapnya, ia mengancam kalau akan menghabisi Shido seperti ia menghabisi kakak Shido, yaitu Nihal. Jadwal race kedua Maidan pun telah tiba. Para peserta dan penonton pun telah bersiap untuk menyaksikan race kedua kali ini. Namun Deb yang mengetahui Jack tertangkap, ia terlihat cemas. Ia kemudian menelpon para pendiri Maidan. Deb khawatir kalau polisi akan membubarkan Maidan. Akhirnya Mark pun membatalkan race kedua kali ini. Oh my god, no! Deb pun kemudian menyuruh Shido untuk menelpon Patricia. Shido berpura-pura kalau nyawanya saat ini sedang terancam oleh Maidan.